Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas terkait metode analisis menggunakan XRD dan juga SAX. Mari langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Baik, pertama yaitu ada terkait prinsip dari XRD. XRD sendiri merupakan kepanjangan dari X-ray diffraction analysis. XRD merupakan salah satu metode non-destruktif yang memberikan informasi rinci terkait struktur kristalografi, komposisi kimia, serta sifat fisik suatu material uji yang kita letakkan. Nah, XRD ini mendeteksi sebuah material menggunakan bantuan sinar X yang terdifraksi. Jadi prinsip kerjanya adalah sinar X akan diarahkan kepada suatu sampel uji kita. Kemudian sinar X akan memancarkan sinarnya yang kemudian akan bertabrakan dengan kristal yang ada pada sampel. Kemudian sinar tersebut akhirnya terdifraksi. Terdifraksi membentuk sebuah pola yang sangat khas, di mana pola khas tersebut dapat diamati sehingga menjadi karakterisasi sebuah material yang kita uji tersebut. Kemudian dalam metode XRD ini kita akan menghasilkan dua buah data, yaitu terdapat sudut difraksi dan juga intensitas puncak difraksi, di mana kedua data tersebut dapat kita olah kembali menggunakan Bragg's Law, yaitu N lambda sama dengan 2D sin theta, yang mana rumus itu akan membantu kita untuk menemukan karakterisasi dari suatu material yang kita uji tersebut. Di bawahnya terdapat sebuah gambar yang mana menjelaskan prinsip dari XRD secara lebih detailnya. Mari kita langsung lanjut lagi. Next. Yaitu adalah terkait metode preparasi sampel XRD. Jadi, sampel dari analisis XRD ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada sampel yang berbentuk serbuk, yang kedua ada padatan, dan yang ketiga ada lapisan tipis. Untuk serbuk, kondisi sampel haruslah homogen, di mana ukurannya juga harus halus, yaitu di bawah 40 mikron. Disarankan untuk berada rentang ukuran yaitu 5 hingga 20 mikron. Kemudian yang kedua yaitu untuk sampel yang padatan, di mana sampel padatan ini permukaannya harus benar-benar rata dengan dimensi kurang lebih 15 mm dikali 15 mm dikali 1,1 mm. Nah, yang terakhir, untuk sampel lapisan tipis itu harus cukup tebal agar bukan substratlah yang terdeteksi. Ketebalan yang disarankan yaitu sekitar 50 mikron. Nah, berikut ada hasil pengujian XRD. Nah, pengujian XRD ini akan mendeteksi komposisi apa saja atau unsur-unsur apa saja yang terdapat pada suatu sampel uji kita ini. Kemudian, bentuk kristal pada tiap-tiap komponen itu bagaimana, serta intensitasnya itu, maksud saya densitasnya atau massa jenisnya itu bagaimana. Mari saya jelaskan. Jadi berdasarkan grafik tersebut dapat kita identifikasi beberapa unsur. Yang pertama terdapat karbon. Karbon itu terdapat peak tertingginya yaitu di sudut 44,29 derajat dengan intensitasnya 2895 CPS. Kemudian juga didapat senyawa SiO2 dengan peak tertingginya sama yaitu pada sudut 44,29 derajat dengan intensitasnya 2895. Sama seperti karbon, seperti itu. Kemudian juga didapat juga Al2O3, di mana peak tertingginya berada pada sudut 37,98 derajat dengan intensitasnya sekitar 1757. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat tabel yang mana merangkum hasil dari grafik tadi. Setelah diproses, didapatlah bahwa bentuk struktur kristal dari C pada sampel uji adalah trigonal dengan densitasnya adalah 1,36 gram per cm kubik. Kemudian untuk SiO2 yaitu juga trigonal strukturnya dengan densitas 2,97 serta Al2O3 yaitu dengan struktur kristalnya adalah triklinik dengan densitasnya 5,04 gram per cm kubik. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada grafik pengujian XRD
Tidak ada hubungannya dengan grafik sebelumnya, namun saya hanya menampilkan contoh bahwa grafik XRD ini juga dapat digunakan untuk menentukan orientasi kristal. Bisa kita lihat sini ada pada peak pertama orientasi kristalnya 012, pada peak kedua 110, pada peak ketiga 113 dan lain-lain sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip uji SAXS ya. Jadi SAXS ini merupakan kepanjangan dari Small Angle X-ray Scattering. Dari namanya saja scattering berarti hamburan ya. Berbeda dengan XRD. Kalau pada XRD prinsipnya adalah sinar X akan menabrak kristal dan sinar X tersebut akan terdifraksi. Berbeda dengan SAXS ini, kalau SAXS sinar X-ray yang dipancarkan akan menabrak atom, lebih tepatnya menabrak elektronnya, sehingga sinar X-nya akan terhamburkan, scattering. Dan hamburan sinar tersebutlah yang akan diamati dan menimbulkan pola yang khas seperti itu. Seperti disebutkan pada PowerPoint ini, cara kerjanya adalah sinar X memancarkan sinarnya yang berinteraksi dengan elektron sampel dan juga tersebar. Sinar X yang tersebar itulah dapat direkam pada berbagai sudut. Pola hamburan yang terdeteksi merupakan karakteristik struktur nano pada sampel. Secara umum dapat dikatakan, semakin besar ukuran partikelnya suatu sampel, maka semakin kecil sudut hamburannya. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari SAXS ini? Secara umum, SAXS ini berfungsi untuk mengukur ukuran sampel atau partikel yang berskala nano. Intinya itu ya. Jadi SAXS ini bekerja di skala nano. Makanya disebut small angle. Berbeda dengan XRD tadi, angle-nya berkisar di atas 100 ya. Sedangkan kalau SAXS ini angle-nya bekerja antara 20 derajat hingga 10 derajat atau mungkin di bawah 10 derajat seperti 1 hingga 5 derajat seperti itu. Oke, next kita masuk ke metode preparasi sampel terhadap metode SAXS. Jadi bahan yang bisa digunakan itu harus dalam bentuk yang sesuai seperti film tipis, bubuk, atau juga larutan. Dan intinya harus homogen dan mewakili struktur material. Kemudian setelah sampel siap, barulah sampel bisa dimasukkan ke dalam sampel holder untuk dilakukan pengujian seperti itu. Nah, berikut ada beberapa ketentuan baik jumlah konsentrasi atau volume ya dari sampel yang diharuskan seperti itu. Yang pertama, volume konsisten dari sampel dan buffer antara 20 hingga 30 mikroliter. Kemudian, sampel harus memiliki konsentrasi minimal 1 mg per mililiter dan maksimumnya 10 mg per mililiter. Kemudian, kehomogenan sampel itu adalah hal yang paling penting. Namun, penyerakan itu dapat memengaruhi hasil. Kemudian, untuk mengidentifikasi perilaku yang bergantung pada konsentrasi, maka sampel dianjurkan untuk memiliki konsentrasi dengan rentang 1 hingga 10 ml. Maksud saya miligram per mililiter, seperti itu. Oke, selanjutnya disarankan untuk mendialisis sampel untuk mengurangi perbedaan scatter antara sampel dan juga buffer, yaitu larutan yang setelah kita buat ya, larutan buffer. Kemudian penggunaan buffer yang identik yaitu lebih dari 5 ml direkomendasikan dengan salt dan 5% gliserol yang dianjurkan. Oke, next ini ada hasil pengujian SAXS. Memunculkan sebuah grafik, namun pada grafik ini belum memunculkan hasil dari ukuran partikel ya. Jadi tujuan pada adanya grafik ini adalah untuk mengidentifikasi ukuran suatu partikel dari sampel uji serta radiusnya bagaimana. Namun pada grafik ini belum diketahui. Maka dari itu berdasarkan jurnal yang saya dapat, jurnal ini mencocokkan dengan referensi, kemudian mengolah data-data pada grafik ini menggunakan software sehingga ditimbulkanlah sebuah data yang aktual terkait ukuran dan juga radius. Ya, selanjutnya next slide. Ini ada daftar dari ukuran partikelnya. Bisa kita lihat ya, ada pada sampel pertama, pada puncak satunya 150,2 nanometer, puncak kedua 41,3 nanometer, dan puncak ketiganya tidak teridentifikasi. Kemudian begitu juga dengan sampel terakhir ya, puncak pertamanya 197,6 nanometer, puncak keduanya 42,4 nanometer.
Kemudian slide selanjutnya ini terdapat radius ya, radius yang terukur. RG ini melambangkan radius pada partikel nano yang paling besar. Kalau R sub ini gabungan ya antara partikel nano terbesar hingga nano terkecil di antara. Sedangkan yang RS ini adalah menggambarkan ukuran radius dari nanopartikel yang paling kecil. Bisa kita lihat pada sampel yang pertama, RG-nya adalah 4,988 nanometer, R sub-nya 1,418 nanometer, dan RS-nya 0,208 nanometer. Kemudian pada sampel paling terakhir, yaitu 5,744 nanometer, itu RG-nya, R sub-nya 0,734 nanometer, dan RS-nya 3,458 nanometer. Dari radius dan juga bentuk, maksud saya ukuran partikel, itu terdapat data yang tidak teridentifikasi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan jurnal yang saya peroleh, metode preparasinya tidaklah sempurna, sehingga hasil yang didapat tentu juga tidak sempurna. Maka dari itu, metode preparasi sampel sangat memengaruhi hasil. Kesempurnaan hasil sangat dipengaruhi oleh faktor preparasi sampel, seperti itu. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan singkat terkait XRD dan juga SAX. Semoga teman-teman semua dapat paham mengenai kedua metode analisis tersebut dan di kemudian hari dapat menerapkannya.